Satukan niat, asalkan terlihat. Dekatkanlah merahmu dan mulai langkahmu. Terus melangkah, melangkah maju. Majukan semangat bangsa Indonesia. Halo Sobat Berani, saya Febrian, seorang travel blogger dan juga environmental activist. Berani adalah sebuah program dari Pelataran Indonesia yang menampilkan potret pemuda Indonesia yang inspiratif. Pada episode kali ini saya akan mengajak teman Berani untuk ngobrol dengan narasumber muda yang tentunya sangat inspiratif. Perubahan iklim bukan hanya sekedar isu, melainkan sebuah fenomena nyata yang sedang kita hadapi saat ini. Dan merupakan tugas kita semua sebagai generasi muda untuk memperlambat fenomena tersebut, meskipun hanya dengan langkah kecil. Berani Talks mempersembahkan Bambang Sutrisno, founder dan executive director Teens Go Green Indonesia, Fania Fitrianti Herlambang, Putri Indonesia Lingkungan 2018, dan Karstens Nidia Aulia, seorang diver dan travel enthusiast. Kembali lagi bersama saya Febrian, masih dalam Berani. Kali ini kita akan bahas tentang semangat pulih hijau Indonesia. Tentunya saya nggak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh orang yang udah pasti cinta lingkungan, ya, yang namanya hijau. Karena dari founder dari gerakan Teens Go Green Indonesia atau TGG yang diprakarsai sekitar tahun 2007 dan biasanya itu untuk anak-anak SMA dan SMK yang tadinya cuma di Jakarta aja nih, sampai akhirnya sekarang udah ke seluruh Nusantara. Selamat pagi, Mas Bambang Sutrisno, apa kabar? Iya, selamat pagi Kak Febrian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Bams, karena kan Bambang Sutrisno, kita singkat aja di Kak Bams ya. Iya. Kak Bams, apa kabarnya? Baik? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini saya penasaran dan pastinya juga Sobat Berani di rumah juga penasaran ya. Apa sih yang bikin Kak Bams ini tertarik tentang isu-isu lingkungan gitu? Oke. Awal mula saya tertarik di isu lingkungan sebenarnya awalnya adalah ketika saya masuk SMA di sekitar tahun 2006 ya, 2006-2007 gitu. Di mana kebetulan waktu itu ketika masa orientasi siswa itu dikenalkan yang namanya setiap siswa itu harus membuat produk daur ulang gitu. Dan kebetulan waktu itu yang memprakarsai adalah ekstrakurikuler dari Green School gitu. Wow. Nah, di situ saya jadi ketertarikan saya mulai tumbuh di mana ternyata sampah ini berguna gitu dan bisa dijadikan produk daur ulang. Nah, kemudian dari situ selanjutnya di tahun kedua atau di kelas 2 SMA waktu itu ada kesempatan untuk bergabung menjadi program yang waktu itu baru diinisiasi ya, yang cikal bakal dari terbentuknya Teens Go Green yang waktu itu kebetulan dimulai dari Teens Go Green Jakarta gitu. Jadi diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Pak Fauzi Bowo dan diinisiasi oleh beberapa lembaga di Jakarta yang harapannya di sini sebenarnya adalah untuk mendorong si para siswa di Jakarta yang harapannya nanti bisa menjadi agen-agen perubahan penggerak lingkungan yang ada di Jakarta gitu. Wow, luar biasa ya. Itu yang menjadi sumbu gimana sih awalnya TGG atau Teens Go Green Indonesia terbentuk. Kalau dari Teens Go Green Indonesia sendiri, visi misinya tuh apa sih Kak Bams? Iya, jadi sebenarnya dari lanjutin ceritanya tadi ya Kak. Jadi selesai program di tahun 2012, nah saya dan teman-teman peserta program gitu, yang awalnya kebetulan saya nih peserta yang awal banget atau pionir dari program tersebut, ngerasa bahwa ini udah yang udah kita dapetin dari program kayaknya sayang kalau misalnya kita habis itu bubar gitu aja gitu karena programnya berakhir. Akhirnya kita bertekad ngelanjutin sehingga harapannya lebih banyak lagi anak-anak yang waktu itu remaja ya, karena waktu itu saya kebetulan di tingkat kuliah, kemudian kita harapannya bisa menjangkau lebih banyak lagi remaja yang harusnya tuh bisa mendapatkan manfaat seperti yang kita dapatkan dari program tersebut. Makanya kita membentuk yang namanya Teens Go Green Jakarta atau komunitas ya waktu itu. Nah, dari situ dinamika komunitas yang udah kita lalui gitu bertahun-tahun sampai akhirnya 2019 saya dan teman-teman berempat ya sebagai founder atau co-foundernya di situ bikin ini kayaknya harus bikin lebih serius gitu dan nggak bisa hanya di Jabodetabek aja tapi
kita jangkau lebih banyak lagi se-Indonesia gitu, seperti yang jargon yang kita punya, yaitu menyebarkan virus cinta lingkungan. Wow. Makanya kita punya visi di mana saat ini tuh Teens Go Green harapannya bisa menjadi wadah bagi kaum muda di Indonesia untuk agar mereka bisa menjadi penggerak perubahan lingkungan gitu, yang aktif, inovatif, dan dinamis, yang harapannya kita semua sebagai generasi muda bisa menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Wow, kira-kira. luar biasa. Ini sesuai dengan salah satu core values dari Pelataran ya, yaitu nature gitu ya. Dan juga mungkin bisa kita gabungin juga ke community, jadi nature and community gitu. Iya. Dan nantinya akan jadi culture, nature and community. Nah, Kak Bams, ini kan tadi menarik sekali ya, ada yang namanya jargon katanya virus cinta lingkungan. Iya. Ada nggak sih kendalanya atau kayak kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi nih ketika mulai menyebarkan virus ini? Oke. Nah, kenapa sih kita ngambil yang namanya virus cinta lingkungan? Jadi kita harapannya seperti virus ya, yang mungkin bukan virus yang buruk kayak virus COVID ya. Tapi kita harapannya seperti virus yang dimana tuh penyebarannya cepat. Nah, kita ingin menyebarkan virus cinta lingkungan atau virus baik ini agar lebih banyak lagi anak muda atau bahkan masyarakat di Indonesia yang sadar bahwa masalah lingkungan ini masalah kita bersama gitu, bukan masalah 1-2 orang, bukan masalah dari Teens Go Green aja gitu. Yang harapannya ya semakin banyak orang lagi yang lebih peduli terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada gitu. Dan kendalanya ketika kita berusaha menjadi penyebar virus cinta lingkungan ini, nah banyak stereotip di mana mungkin gini, anak muda bisa apa sih gitu. Kita kadang diremehkan gitu. Mungkin anak muda itu sering dianggap bahwa kita kurang pengalaman gitu, sehingga beberapa waktu lalu pernah kita diundang gitu. Kita diundang jelas untuk Teens Go Green, tapi ternyata mereka mencarinya adalah orang-orang yang memang udah lebih tua gitu. Mereka nanya, Teens Go Green itu range umurnya berapa sih? Kita bilang bahwa sampai 30 tahun. Terus mereka nanya, ada nggak sih yang lebih tua dari itu? Ya kalau nyari yang lebih tua, ngapain ngundang kita? Namanya ya gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang jadi jadi stereotip di kita gitu, bahwa kita sebenarnya anak muda, dan kalau kita tahu anak muda itu sebagai agen penggerak perubahan, dan sejak dulu dari mungkin kita tahu sejarah bangsa ya, semua perubahan yang ada di Indonesia itu digerakkan oleh anak muda. Nah, makanya harapannya dari adanya Teens Go Green kita bisa mewadahi lebih banyak lagi anak muda yang nantinya tuh bisa menjadi penggerak perubahan, yang harapannya penggerak perubahan untuk lingkungan yang lebih baik gitu kan. Ya, luar biasa banget ya. Ini memang saya juga tadi sampai nggak bisa berkata-kata ngedengerin Kak Bams ini cerita tentang si Teens Go Green ini, dan juga kendala-kendala yang udah dialami gitu selama ini untuk menyebarkan virus cinta lingkungan ini. Karena biasanya kan orang cuma tahu virus cinta aja ya. Sekarang tinggal tambahin sedikit, set, jadi virus cinta lingkungan. Iya. Itu akhirnya kita bisa mempunyai bumi yang lebih berkelanjutan, dan juga kita bisa lebih tahu rasanya gimana sih mencintai bumi dan juga hidup di bumi yang memang sustain gitu sampai nanti ya, sampai anak cucu kita masih hidup di bumi ini yang baik, yang masih hijau ya kan Mas. Nah, biasanya approach apa sih yang dilakukan oleh Kak Bams dan juga dari Teens Go Green Indonesia untuk merekrut anak-anak muda yang ingin bergabung di Teens Go Green Indonesia? Oke. Biasanya yang kita lakukan adalah gimana sih mengenalkan lingkungan dengan cara yang fun gitu. Jadi biasanya kita target audiensnya itu selain mungkin remaja, kemudian anak-anak muda, mahasiswa, kuliah, dan mungkin ya sampai usia kaum muda ya, usia 30 tahun. Nah, kita biasanya anak-anak juga. Jadi kita berusaha menggabungkan konsep antara konsep belajar yang menyenangkan dan juga edukatif. Maka kita biasa nyebutnya edutainment gitu. Edukatif dan entertainment. Nah, itu yang berusaha kita coba hadirkan, di mana ketika kita bikin program-program, harapannya itu si para peserta program, mereka nggak hanya cuma belajar satu arah, tapi mereka bisa belajar dan bisa merasakan experience-nya gitu. Kayak kita biasanya ada program-program yang mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif, kemudian benar-benar merasakan bahwa oh ini loh masalah lingkungan yang ada, kemudian mereka diajarkan untuk speak up gitu. Dan utamanya kalau sekarang menggunakan sosial media ya mereka dengan hal-hal yang mereka udah pelajari di Teens Go Green, harapannya mereka bisa membuat share learning atau bikin postingan-postingan yang nantinya tuh arahnya tuh untuk menyebarkan virus cinta lingkungan lagi gitu. Makanya kalau di Teens Go Green, member get member gitu. Jadi kayak ibaratnya MLM, dari kita sharing di Instagram, kemudian nanti dari circle terdekat temennya akan ngelihat, ternyata menarik gitu. Ternyata isunya
isunya yang hype gitu tentang lingkungan, dan mungkin ya dari situ dia juga tertarik untuk bergabung di Teens Go Green gitu Kak. Wow, luar biasa banget. Saya sampai benar-benar dari tadi ngedengerin Kak Bams cerita ini, saya pengen bergabung juga, tapi saya udah nggak teens nih ya. Udah lebih, mungkin bisa dibilang udah kakek gitu, udah grandfather. Nggak deh. Tapi ini ya, terakhir nih Kak Bams ya. Tadi kita semua udah dengar tentang TGG dan juga gimana kendalanya, kesulitannya, dan juga visi misinya, segala macamnya. Nah, sekarang untuk yang nonton ya, untuk Sobat Berani di rumah ya, dari Kak Bams nih, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan gitu untuk episode Berani ini kepada generasi muda yang ada di Indonesia? Oke, Sobat Berani di seluruh Nusantara, yang mungkin hari ini yang nonton kebanyakan adalah generasi muda ya, seperti saya dan juga mungkin teman-teman di Teens Go Green. Masalah lingkungan yang ada saat ini mungkin bukan hanya masalah dari kita di Teens Go Green aja, tapi masalah yang sebenarnya tuh mengancam masa depan kita gitu. Kalau berdasarkan survei di beberapa negara terhadap kaum muda, salah satu isu yang mengkhawatirkan kaum muda adalah hal-hal yang mengancam masa depan mereka gitu. Terutama salah satunya adalah tentang perubahan iklim. Dan di situ kita di Teens Go Green sejak beberapa tahun terakhir ini kita ingin mengajak bahwa masalah yang kita hadapi, utamanya perubahan iklim, ini sedang kita hadapi bersama. Dan ini adalah masalah yang mungkin akan mengancam masa depan kita gitu, bukan masa depan ya mungkin generasi terdahulu, tapi masa depan kita, dan kita adalah generasi yang akan lebih lama merasakan dampak dari perubahan iklim. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh di mana perubahan iklim ini kayak hoax atau sebagainya, tapi ini tuh sebenarnya hal yang sudah saat ini tuh kita rasakan. Yang mungkin kalau teman-teman lihat cuaca ekstrim yang setiap hari tuh nggak bisa kita prediksi, itu salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim. Nah, makanya kita di Teens Go Green ingin mengajak teman-teman semuanya, generasi muda dimanapun berada, yuk kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi, agar masa depan kita itu bisa terselamatkan. Karena kita adalah generasi terakhir yang bisa menyelamatkan masa depan kita sendiri dari krisis iklim. Kalau dari Teens Go Green kita biasanya nyebut act now, atau yuk beraksi sekarang. Jadi jangan tunggu nanti, tapi beraksi sekarang. Oke, wow, gitu, luar biasa. Terima kasih sekali Kak Bams atau Mas Bambang Sutrisno dari Teens Go Green. Memang luar biasa ya. Saya pernah baca satu buku, The Power of Now. If we can do it now, why should we wait gitu? Kenapa kita kalau bisa lakuin sekarang, kenapa kita harus tunggu besok-besok untuk ngelakuinya? Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir di episode Berani Semangat Pulih Hijau Indonesia. Kita sama-sama bergerak ya, anak-anak muda Indonesia yang muda yang berani untuk Indonesia dan bumi yang tetap hijau. Sampai jumpa di episode Berani berikutnya. Sobat Berani, kembali lagi bersama saya Febrian, dan kali ini kita punya tema di episode kali ini adalah insinyur peduli lingkungan. Insinyur tuh kayaknya usianya udah dewasa gitu ya kita bilangnya. Tapi nggak, kali ini saya nggak sendirian. Saya akan bersama ngobrol dengan Fania Fitriyanti Herlambang, atau sapaannya biasanya Fania ya. Yes. Nah, Fania ini memiliki latar belakang dulunya teknik kimia di Institut Teknologi Bandung dan merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2018 dari Banten ya? Betul. Dari Banten. Kumaha Damang? Damang gitu ya. Nah, terus abis itu Fania waktu itu juga sempat ke Jepang untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional dan terpilih sebagai 15 besar gitu ya. Nah, itu dari 77 negara waktu itu ya? Iya, betul sekali. Nah, sekarang Fania ini ngejar cita-citanya menjadi ahli energi bersih sebagai project engineer dengan spesialisasi di PV, surya, dan kendaraan listrik. Benar? Ya, betul. Nah, juga Fania katanya aktif nih bikin konten-konten di sosial media untuk membawa pesan berbagi dan memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya terkait isu lingkungan di Indonesia. Dan ada tagline-nya nih, katanya sharing sustainability facts with a twist. Oke. Nah, Fania, ini dari tadi kita ngomong kayaknya berat banget gitu, dan banyak juga kayaknya Sobat Berani di rumah yang kayaknya, aduh, kayaknya pusing deh, nggak ngerti nih baru mulai padahal ya kayak itu apaan sih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bakal santai aja. Ini sebenarnya apa sih latar belakangnya Fania mau ngelakuin sosialisasi tentang isu lingkungan di Indonesia?
Wah, kalau ditarik ke belakang panjang sebenarnya, Panjang Mas ya. Febrian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita dengerin kok ya, siap ya. I try to keep it short ya. Jadi tadi udah diceritain backgroundnya aku kuliah di jurusan teknik kimia, yang mana rata-rata lulusannya bekerja di pabrik kimia. Kan biasanya orang mengasosiasikan pabrik kimia dengan limbah. Ironis ya gitu. That's right, ironi. Ya, jadi makanya yang sering di-highlight ketika dulu kuliah adalah etika keinsinyuran, yang dimana ketika kita memproduksi sesuatu di pabrik kimia harus diingat limbahnya tuh juga harus diolah loh, jangan asal dibuang gitu aja karena bisa ngerusak lingkungan. Dan di situ akhirnya aku dikasih opsi untuk mempelajari beberapa mata kuliah khusus, salah satunya sustainability tuh. Oke. Nah, menarik kan? Padahal Menarik waktu itu tuh tahun 2015 atau 2014 akhir belum terlalu bergaung ya istilah sustainability itu karena belum ngetren, belum ada yang SDGs gitu. Jadi di situ aku ingin mencoba milih mata kuliah itu karena out of curiosity aja, kayak keren aja namanya dibandingkan yang lain gitu kan. Nah ternyata ketika belajar di dalamnya itu ngomongin pengolahan limbah, baik itu limbah cair, padat, yang organik, non-organik. Jadi di situ aku dapat teori-teori apa aja sih teknologi yang ada sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan limbah sampai situ kira-kira. Nah yang penting lulus kan waktu kuliah, nggak tahu tuh itu bakal dipakai buat apa nantinya. Kemudian fast forward ke 2018, aku ikut ajang Putri Indonesia. Yang itu kayak, kalau kata orang-orang out of the blue ya, kayak nggak Fania banget. Karena dulu tuh tomboy, boro-boro make up, dandan, atau grooming gitu ya. Aku nggak gitu ngerti soal hal-hal yang related to pageantry. Nggak pernah ikut modeling ataupun ajang duta daerah sebelumnya. Tapi karena aku merasa kayak, oh aku punya suatu visi besar nih yang kayaknya mudah-mudahan bisa diraih ketika aku ikut Putri Indonesia, punya platform yang lebih gede gitu. Akhirnya tanpa ekspektasi yang banyak, mungkin udah jalannya kali ya, dari Yang Maha Kuasa gitu, udah it's my fate gitu kalau bisa dibilang. Akhirnya terpilihlah jadi first runner up Putri Indonesia yang dinobatkan Putri Indonesia Lingkungan. Kebetulan banget tuh, lingkungan lagi. Apa nih gitu kan. Akhirnya aku mencoba connect the dots ke belakang peranku sebagai Putri Indonesia Lingkungan, kemudian juga latar belakang pendidikanku, apa sih message yang ingin disampaikan melalui aku gitu. Dan akhirnya pas jadi Putri Indonesia Lingkungan, aku terpapar banyak banget kenyataan di lapangan, karena waktu itu berkesempatan untuk kerja bareng pemerintah, NGO, yayasan, private sector, maupun para ahli ya, Mas Febrian. Dan di situ akhirnya aku makin melek. Ternyata teknologi doang itu nggak bisa menyelesaikan masalah begitu aja. Ya ada sih opsi-opsi teknologinya, tapi apakah fit in secara keekonomian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ternyata permasalahannya jauh lebih kompleks daripada itu. Dan waktu itu tahun 2018 isu yang lagi naik adalah soal sampah plastik sekali pakai dan sampah laut. Kayak misalkan video-video tentang kura-kura di laut yang ada tersangkut, sedotan, betul, ada sedotan dan segala macam oleh ya pencemaran sampah plastik itu. Gitu kan. Jadi waktu 2018 dikasih kesempatan banyak untuk belajar mengenai isu lingkungan, specifically sampah plastik. Nah, akhirnya sekarang ini aku setelah pensiun dari Putri Indonesia, aku memilih untuk menjajaki karir di bidang energi terbarukan. Atau renewable. Renewable energy. Renewable energy. Kembali, Kembali. Ini sekarang lagi digeluti ini sekarang ya, renewable energy. Ngomongin tentang aduh susah banget nih kita orang Sunda ya. Energi yang terbarukan gitu. Energi yang terbarukan ini pasti Sobat Berani juga di rumah tentang renewable energy ini belum terlalu ngerti ya. Apa sih yang termasuk dari renewable? Ini susah banget beneran. Jadi energi yang terbarukan ini yang termasuk tuh apa aja? Dan sekarang kan Fania kan berkutat di bidang itu ya. Apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk mensosialisasikan energi terbarukan ini? Dan juga kayak di Indonesia ini energi terbarukannya tuh kira-kira banyak nggak sih? Atau apa sih yang bisa kita lakukan? Boleh di-share? Oke, jadi kalau ngomongin renewable energy atau energi terbarukan, simpelnya ya sumber energi yang nggak akan ada habisnya karena diperbarui terus-menerus. Kayak misalnya nih cahaya matahari, kan ada terus. Kemudian angin. Ada terus. Kemudian geothermal atau panas bumi yang ada di dalam perut bumi ini ya teman-teman. Ada juga air terjun hydro gitu, itu juga termasuk energi terbarukan. Jadi aku masuk ke bidang renewable energy ini karena Bali.
isu lingkungan tuh kan banyak ya, Banyak nggak banget. cuman sampah, Betul. tapi juga ngomongin climate change gitu. Bumi semakin panas, apa sih perkara fossil fuel ternyata atau energi fosil yang kotor mengemisikan banyak karbon. Nah, penggantinya apa? Energi terbarukan. Kalau dilihat di Indonesia nih energi terbarukannya melimpah banget loh. Kita Cahaya matahari we're sepanjang blessed. tahun. Exactly, kayak kita negara tropis, nggak kayak negara-negara yang 4 musim kena mataharinya cuman ya beberapa saat aja selama setahun gitu kan. Jadi kita bekalnya udah punya nih. Tapi yang jadi pertanyaan besar aku adalah kenapa sih Indonesia tuh pertumbuhan energi terbarukannya belum bisa sepesat itu, terlepas Oke. dari potensinya yang luar biasa. Apa sih isunya? Karena aku sedikit mengkorelasikan kayak dulu isu limbah. Ada teknologinya, ada kok, tinggal pasang. Tapi kayaknya nggak sesimpel itu deh untuk energi terbarukan. Sama ternyata ketika digeluti banyak juga tantangan di luar dari teknologinya aja. Karena teknologinya sendiri sebetulnya udah banyak tersedia ya yang efisien dan Melimpah. segala macam. Betul, tapi juga ya beberapa tantangan memang ada di situ dan aku melihat orang-orang juga secara individu merasa oh oke, kalau aku pengen berkontribusi di energi terbarukan kayaknya mahal nih. Soalnya kalau pasang solar panel di rumah aja udah berapa gitu kan. Melihatnya dan orang Indonesia cenderung agak cost sensitif nih ketika melihat oh harus ngeluarin duit di depan gede gitu kayaknya. Betul. Langsung mundur gitu bawaannya Langsung mundur. atau pakai kendaraan listrik. Tadi kan aku juga spesialisasinya di kendaraan listrik ya. Harganya yang di awal cukup Mahal. mengejutkan gitu ya dibandingkan kelas mobil yang sekelasnya, jadinya orang hesitant gitu untuk mengadopsi teknologi-teknologi tersebut. Tapi sebetulnya yang ingin aku sharing terutama melalui my social media platform adalah awareness-nya dulu deh. Oke. Seenggaknya orang itu mau dengar karena jujur aja istilah-istilah energi terbarukan ataupun isu lingkungan tuh kan jelimet ya. Bener, Maksudnya- jelimet banget. Ya, saya juga nggak bisa ngomong ya tadi, agak beribet gitu ya. Itu hanya salah satu dari Padahal sekian cuma banyak. ngomong aja gitu ya. Mau ngomongin carbon emission lah, blue carbon lah, apalah, marine debris dan segala macam, banyak banget istilah yang awam. Jadi boro-boro orang mau mengadopsi perilaku yang bebas karbon atau mengadopsi teknologi-teknologi baru tersebut kalau misalnya dengar istilahnya aja udah mental gitu. Oke, jadi Fania bilang tadi kan dia mau naikin aja dulu awareness-nya dulu tentang energi terbarukan dan juga mungkin kendaraan listrik tadi ya. Ya. Jadi bahwa ternyata nggak sejelimet itu kok gitu sih. Kalau udah naikin awareness-nya, nanti kan masyarakat bisa ada interest, ada desire dan bisa melakukan action terakhirnya gitu ya. Yap. Dan makanya sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Fania, kalau misalkan udah naikin awareness-nya nih ya, kira-kira apa sih yang pengen kamu kontribusikan lagi nih untuk menyampaikan aspirasinya tentang energi terbarukan ini di Indonesia dan pada generasi muda pada khususnya? Yang pasti kedepannya aku ingin tetap consistently ada di bidang ini gitu ya. Melakukan apa yang aku lakukan, mungkin doing some improvements here and there di bidang energi terbarukan. Tentunya nggak bisa sendiri. Tentunya nggak bisa Aha. sendiri, udah pasti. Karena tadi aku point out bahwa isunya nggak cuma teknologi doang guys, tapi ngomongin business model, ngomongin sosial budaya, Betul. memberi pemahaman kepada orang setempat, kayak gitu-gitu kompleks saya. Jadi perlu kolaborasi. Itu tadi makanya kedepannya juga aku pengen kolaborasi juga nggak hanya di bidang profesional aja, tapi juga di sosial media aku juga ingin berkolaborasi ya sama orang-orang yang relevan dan punya semangat yang sama di bidang green ini atau sustainability ini kalau bisa dibilang. Dan juga aku bercita-cita nih sosial media aku menjadi satu wadah yang aman dan aman dan nyaman untuk orang-orang itu berdiskusi sebenarnya. I see. Dan aku suka banget kalau misalnya audiensku itu men-challenge idea yang aku sampaikan di sosial media, misalkan Reels atau TikTok gitu ya. Iya. Karena apa? Ketika mereka men-challenge, artinya mereka udah nggak cuman aware, tapi mereka peduli. Betul. Mereka nggak cuek lagi sama konten aku, mereka pengen gatel gitu untuk ngetik. Itu kan effort ya, untuk Effort. ngetik, menyampaikan pendapat, belum lagi kalau misalnya harus debat sama orang. Jadi for them to make effort untuk diskusi tentang sustainability, buat aku tuh sesuatu banget, kayak my heart is full untuk melihat orang-orang yang take action meskipun hanya baru komen, tapi kan that's first step gitu. Kedepannya kan Betul. bisa lebih lagi action yang diambil. Benar, karena untuk melakukan the first step itu kayak
apa ya, kayak keluar dari zona nyaman kita tuh kadang-kadang suka malas ya. Kalau udah Benar banget. ngelakuin first step itu udah pasti akan ada step-step berikutnya gitu. Karena kita pasti maunya move forward, maju terus untuk jadi lebih baik ya kan. Nah, Fania, ini Ya. terakhir nih, pesan-pesan buat generasi muda di Indonesia dari kamu apa? Lastly, kalau ngomongin kata sustainability, sebenarnya itu nggak terlalu ribet kok pada konsep dasarnya. Yang penting ketika melakukan segala sesuatu ada 3 hal yang perlu diingat. Nggak cuma lingkungan aja, karena kan sustainability banyak diasosiasikan dengan lingkungan, environment. Oke, that's one thing. Tapi juga ada sosial dan ekonomi yang harus dipikirkan. Apakah impact-nya secara ekonomi itu bisa stabil beberapa tahun ke depan? Apakah secara sosial itu bisa mensejahterakan komunitas atau orang-orang di sekitar kita? Itu juga menjadi faktor penting yang membentuk kata sustainability itu sendiri. Dan kalau ngomongin sustainability, kita tuh nggak ngomongin 1 tahun, 2 tahun. Kita ngomonginnya 10, 15, 20 tahun. Terus-terusan It's a ya? long term. Jauh. Yes, kita hanya bisa melihat hasilnya ketika udah menjalani panjang. Makanya misalnya tadi analoginya pasang solar panel di awal bayar sekali. Tapi kan setelahnya kita free of charge gitu. Kita bebas terlepas Benar. dari bayar bulanan itu tadi kan. Nah, kalau ditarik ke belakang mungkin satu tahun, 2 tahun nggak balik modal lah istilahnya. Tapi kalau long term baru tuh kelihatan bisa balik modal secara keekonomian. Kemudian juga mobil listrik. Mobil listrik sekarang mungkin kelihatannya bayar di awal mahal, tapi ketika dilihat biaya fuelnya, kita nggak lagi pakai bensin, colok listrik yang jauh lebih murah ketimbang fossil fuel atau minyak gitu ya. Jadi secara jangka panjangnya itu terlihat kok sebenarnya itu make sense secara keekonomian dan juga yang pasti environment juga. Jadi kata sustainability itu basically harus mempengaruhi action day to day teman-teman semua di sini. Kalau mau memilih segala sesuatu yang ada beberapa alternatif, coba dilihat apakah ada opsi yang paling baik yang bisa menjaga 3 aspek tadi, sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Luar biasa ya. Saya mau tepuk tangan tapi saya lagi pegang cue card, agak susah juga, kita tepuk mulut aja. Gitu ya, enggak. Terima kasih banyak Fania. Thank you, Mudah-mudahan Mas dari Adrian. apa yang kita obrolin tadi bisa membuat apa ya, kayak semangat generasi muda untuk berani melakukan kolaborasi dan mengambil langkah pertama untuk melakukan sesuatu demi bukan cuman Indonesia aja tapi demi bumi kita. Terima kasih Fania untuk waktunya. Thank you, dan Mas mudah-mudahan Adrian. sehat selalu kita ya. Sampai berjumpa di episode Berani selanjutnya. Bye-bye! Oke, Sobat Berani, ketemu lagi bareng saya Febrian, masih di acara Berani. Kali ini temanya menarik banget ya. Jejak bakti untuk Laut Indonesia. Udah pasti saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Karsten Nidia Aulia yang merupakan seorang psikolog. Wow, tapi juga dia diver, nggak ada yang lulusan Fakultas Psikologi dari Universitas Pajajaran Bandung dan juga menggeluti olahraga ekstrim. Apa aja? Seperti menembak, skydiving, dan juga diving, scuba diving ya. Ini menarik banget karena keterlibatannya si Karstens ini di berbagai aksi, jadi ngedorong Karstens untuk lebih menyadari pentingnya pemeliharaan alam, terutama dalam hal konservasi laut. Nah, kita langsung aja ngobrol kali sama Karstens ya. Apa kabar Karstens? Halo, Kak. Apa kabar jadi karena ini ngomongnya Karstens jadi harus ada S-nya nih. Apa kabar Karstens? Baik, Kak. Baik ya. Ini senang banget bisa datang. Terima kasih untuk datang Terima kasih juga, menghadirkan Karstens ke sini kayak susah banget. Aduh. Tadi dia terjun langsung pakai payung. Enggak ya? Enggak Enggak skydiving dong. ya nyampe ke sini ya. Nah, ini kan kamu besar katanya dengar-dengar di keluarga TNI ya. Iya, betul. Nah, ini di TNI Angkatan Darat sebenarnya apa sih yang bikin kamu jadi lebih mendorong kamu untuk terlibat jauh dalam kegiatan-kegiatan ekstrim sports ini? Betul. Sebetulnya karena mungkin dari kecil ya, Kak, didikan dari orang tua yang memang berlatar belakang TNI itu diajarinnya ke hal-hal yang ekstrim gitu. Jadi kayak misalnya aja ketika aku belajar renang gitu, Kak, mungkin orang lain diajarin renang itu dengan dipegangin dulu atau Kamu misalkan- dilempar? Nggak dilempar Oh, juga nggak sih, dilempar ya, kirain tidak dilempar. se-ekstrim itu Enggak, juga, enggak cuma se-ekstrim langsung itu. dilepas gitu. Langsung dilepas. Ya, mungkin dari hal-hal kecil itu yang membuat
aku dan mungkin saudara-saudara yang lain juga jadi berani, punya keberanian yang lebih untuk mencoba hal-hal yang baru dan juga mungkin hal-hal yang ekstrim itu tadi. Benar. Jadi papanya Carstens ini pernah tugas di Biak ya? Pernah. Wow, itu Biak tuh indah banget sih setahu Betul. aku dan sepengetahuan aku, sependengaran aku karena aku belum pernah ke sana ya. Itu di Biak akhirnya Carstens menggeluti salah satu olahraga ekstrim lagi, yaitu adalah scuba diving. Scuba diving. Nah, scuba diving di sana, ceritain dikit dong sama Sobat Berani, pasti penasaran. Apa aja sih yang kamu temuin biota lautnya? Atau mungkin udah pernah ketemu sama hiu biru? Nggak ada hiu biru, adanya Nggak paus ada. biru ya. Iya, Apa aja boleh ceritain sedikit nggak? Sebetulnya itu karena waktu itu papa juga lagi dinas di sana ya Kak. Dan iya betul, lautnya itu indah-indah banget, bersih-bersih banget. Dan aku berpikir kayak, aduh sayang banget kalau misalkan kita nggak bisa untuk scuba diving gitu Kak. Betul. Akhirnya aku belajar lah dan aku ambil license scuba diving di sana. Dan akhirnya aku beberapa kali menjelajahi Laut Biak. Contohnya ada ketika aku di Serui dan juga ketika aku diving sama whale shark. Di Biak itu aku nemu beberapa whale shark yang lumayan besar-besar juga sih ukurannya Kak. Dan selain whale shark juga aku sempat ketemu beberapa penyu, yaitu banyak lah ya penyu Banyak, di betul. laut-laut lain juga. Cuman kayak terumbu karang dan kehidupan laut di sana itu benar-benar bersih gitu loh Kak. Bersih ya? Bersih banget. Oke, tapi kondisi laut sebenarnya, aku juga kan diving juga nih ya, Carstens. Jadi aku ngeliat tuh suka kadang-kadang banyak sampah, Iya. atau enggak juga kayak koral-koralnya yang sudah mulai bleaching gitu, warnanya Betul. sudah mulai memudar. Itu pendapat kamu tentang hal itu kayak gimana? Sebetulnya memang sih Kak, aku juga banyak menjumpai gitu kayak terumbu karang yang ada yang patah lah, ada yang mulai ya kelihatannya pun nggak sehat gitu. Ya, Mungkin ketika itu aku belum bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin hal kecil yang bisa aku lakuin untuk laut ketika aku diving adalah dengan tidak merusaknya lebih lanjut gitu. ya Jadi benar. ya aku diving untuk kepuasan mata aja. Aku melihat-lihat keindahan laut di bawah sana dengan tidak menyentuh ataupun merusak dan juga mengotori laut gitu sih Kak. Benar-benar. Ini setuju banget sama Carstens karena aku juga kalau misalkan diving ke tempat-tempat terutama di Indonesia ya, ini bagusnya bagus banget. Cuman sayang kadang-kadang suka masih ada sampah. Betul. Dan juga kita ngelihat bahwa si terumbu karangnya kadang-kadang udah warnanya mulai kurang bagus gitu ya, Iya. udah nggak secerah biasanya gitu karena memang kondisi alamnya yang juga terdampak oleh kegiatan manusia. Betul. Nah, menurut kamu nih, sebagai salah seorang diver yang ada di Indonesia dan juga udah pernah lihat keindahan laut Indonesia, contoh konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai diver untuk supaya bisa si kondisi laut Indonesia ini kembali lagi menjadi bagus atau tetap bagus seperti sedia kala? Oke, mungkin dari hal kecil aja kali ya Kak. Hal paling kecil yang bisa semua orang lakukan itu menurut aku nggak buang sampah sih. Karena dengan kita nggak buang sampah pun udah banyak gitu sampah di laut. Janganlah kita tambah-tambah dengan sampah kita yang Benar. ada. Dan mungkin juga bisa dengan hal-hal yang lebih besar, mungkin kayak pemeliharaan terumbu karang, atau juga dengan kita bisa memberikan edukasi untuk mungkin masyarakat yang ada di sekitar pantai atau laut itu dengan ayo kita bareng-bareng untuk jangan buang sampah sembarangan ke laut gitu. Mungkin Oh, itu iya. sih Kak. hal yang Benar. Ada lagi mungkin atau itu aja? Kira-kira apa lagi? Mungkin itu untuk hal kecilnya sih Untuk Kak. hal kecil, kalau Dimulai kira-kira hal dari besar gitu. Dimulai dari hal kecilnya Betul. ya gitu. Hal besarnya banyak yang bisa kita lakuin nih. Banyak yang bisa kita Bener banget, kayak Carstens tadi udah bilang ya bahwa kita harus mengedukasi masyarakat yang tinggal di pesisir juga untuk lebih aware lagi, untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan, terutama laut ya. Karena mungkin mudah aja, kalau misalkan lautnya bersih, ada wisatawan yang datang, dan juga akhirnya bisa menaikkan taraf ekonomi dari masyarakat sekitar itu. Betul. Dan juga tentunya kita sangat senang sekali apabila laut yang kita punya di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara bahari, bahwa si Indonesia ini nanti terus akan bisa mendatangkan keindahan-keindahan alam yang
makin banyak lagi orang yang tahu, tapi juga kita tetap jaga supaya anak cucu kita nanti tetap bisa menikmatinya. Nah, terus Karstens, kan kamu udah diving, terus kamu skydiving juga. Dengar-dengar kamu menembak juga, ya kan? Betul. Nah, ini kira-kira dari kegiatan ekstrim sports yang kamu lakukan ini, ada inspirasi apa sih yang bisa bikin kamu jadi seperti sekarang dan juga ngajakin generasi muda atau teman-teman kamu yang lain itu untuk melakukan hal serupa? Mungkin dengan aku diving, scuba diving dan skydiving, itu aku melihat bumi dari dua sudut pandang yang berbeda, Kak. Wow. Dari laut dan juga dari udara gitu. Di laut Indonesia itu indah, Kak. Banyak banget hal-hal yang mungkin kita belum tahu bahwa di Indonesia itu seindah itu gitu. Begitupun dengan dari udara gitu. Ketika aku skydiving, aku melihat kayak Indonesia di bawah itu kayak wow, bikin Indah aku bengong banget ya, gitu. gitu. Indah banget gitu. Jadi kayak tolonglah, ini bumi kita bareng-bareng gitu kan. Kita tinggal di sini. Anggaplah ini dimanapun kita berada, anggaplah ini benar-benar sebagai rumah kita. Benar. Jangan sampai dirusak, dikotori. Mari kita jaga gitu. Bumi tempat tinggal kita ini. Oke. Gitu sih, Kak. Nice. Terakhir, pesan-pesan untuk Sobat Berani di rumah nih, generasi muda yang lagi nonton, untuk menjaga laut Indonesia. Boleh di-recap lagi sedikit aja supaya biar lebih ingat lagi nih ya, Sobat Berani di rumah, jangan berani-berani buang sampah di laut untuk mengotori laut gitu. Betul. Coba. Ayo teman-teman, dimanapun kita berada dan kemanapun kita berada, kita jaga bumi kita ini, tempat tinggal kita ini, agar nanti ke depannya ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, mereka pun bisa melihat keindahan Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini. Wow, luar biasa ya. Terima kasih sekali Karstens udah Terima kasih mampir banyak, ke Kak. episode Jejak Bakti untuk Laut Indonesia di acara Berani ini. Kita mau jaga laut Indonesia seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Betul. Begitu ya. Terima kasih dan sukses selalu. Sampai jumpa di episode Berani selanjutnya. Terima kasih Sobat Berani sudah stay tune di episode 1 sampai 3 Berani Talks. Saya undur diri, sampai jumpa di Berani Talks selanjutnya dengan narasumber dan topik-topik menarik lainnya. Eksklusif hanya di kanal YouTube Pelataran Indonesia. Hidupkan semua kesempatan bersama generasi kini.